Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar muatan mata pelajaran PPKN. Anak-anak, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Nilai perjuangan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara pasti dilandasi dengan kepentingan bangsa dalam semangat kebersamaan yang tinggi. Nilai juang dalam semangat kebersamaan tersebut tertuang sebagai berikut. Yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, semangat anti penjajah dan penjajahan. Yang ketiga, harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka. Yang keempat, semangat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, setia kawan, senasib sepenanggungan, dan kebersamaan. Yang keenam, jiwa dan semangat merdeka. Yang ketujuh, semangat perjuangan yang tinggi. Yang kedelapan, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Yang kesembilan, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kesepuluh, disiplin yang tinggi. Nah, itu dia anak-anak, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai juang para pahlawan dalam kehidupan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Cara terbaik untuk menghargai jasa para pahlawan adalah dengan meneladani nilai-nilai perjuangan yang dilakukannya. Para tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah para pahlawan bangsa. Sudah sepantasnya kita menghargai jasa mereka, karena berkat usaha mereka, bangsa kita mempunyai dasar negara yang dinilai paling baik jika dibandingkan dengan bangsa lainnya. Nilai-nilai perjuangan mereka patut kita teladani dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Anak-anak, berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap meneladani nilai-nilai juang para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yaitu membuka diri untuk menerima masukan dari anggota keluarga yang lain. Selanjutnya, selalu menonton tayangan televisi yang memberikan kesempatan untuk memperluas cakrawala berpikir seperti menonton berita. Berikutnya, terbiasa dialog dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain, serta menghargai hak anggota keluarga yang lain. Berikutnya, menerima pendapat yang dikemukakan oleh adik atau kakak, jika pendapat tersebut banyak mengandung manfaat bagi kehidupan. Dan yang terakhir, beribadah tepat pada waktunya. Selanjutnya, anak-anak, yang kedua, contoh dalam kehidupan di lingkungan sekolah, yaitu menghargai hasil karya teman, tidak memaksakan kehendak kepada teman, terbiasa berdialog dengan guru dan warga sekolah lainnya, tidak pandang bulu dalam bergaul, berani menegur teman yang berbuat tidak adil, dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada teman
untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya yang ketiga, contoh dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, yaitu bersedia menerima masukan dari orang lain, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, senantiasa terbuka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan, dan yang terakhir, menolong orang lain yang sedang tertimpa musibah atau sedang kesulitan. Selanjutnya, contoh yang keempat yaitu contoh dalam kehidupan di lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu bekerja sama dengan bangsa lain, melakukan kegiatan yang dapat mengharumkan nama bangsa, berbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencintai produk dalam negeri, turut membela tanah air jika ada ancaman, dan yang terakhir, tidak merusak sarana atau fasilitas umum atau negara. Nah, anak-anak, 4 poin tersebut merupakan beberapa contoh dari perilaku yang menunjukkan sikap meneladani nilai-nilai juang para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, selanjutnya anak-anak simak video berikut ini. Cerita mengenai semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati, serta suka berbagi.
Nah, itulah anak-anak cerita mengenai semut dan belalang. Bagaimana? Menarik bukan? Selanjutnya, anak-anak kerjakan tugas keterampilan. Tugasnya yaitu sampaikanlah pendapatmu melalui tulisan tentang cerita yang telah kalian tonton tentang sikap-sikap yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selamat mengerjakan dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.